Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali bersama Ibu dalam pelajaran matematika. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa agar selalu dilancarkan kegiatan atau aktivitas kita hari ini. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk kesempatan kali ini masih akan membahas tentang transformasi geometri. Sebelumnya, Ibu memberitahukan tentang IPK dan kompetensi dasar yang ada pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar untuk pelajaran kali ini masih menjelaskan tentang transformasi geometri, sedangkan indikator pencapaian kompetensinya kita terfokus dengan dilatasi. Kemudian kompetensi dasar untuk keterampilannya masih menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan transformasi geometri, khususnya dalam dilatasi. Sedangkan indikator pencapaiannya pun masih melukis benda hasil dilatasi, melukis dan menentukan koordinat bayangan benda hasil dilatasi pada bidang koordinat kartesius, dan menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan terkait penerapan konsep transformasi. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan definisi dilatasi, kemudian menganalisis suatu dilatasi, apakah dilatasi tersebut dalam pembesaran atau pengecilan. Menganalisis skala untuk dilatasi, kemudian melukis benda hasil dilatasi, serta melukis dan menentukan koordinat bayangan benda hasil dilatasi pada koordinat kartesius dengan baik. Ya, karena kita akan membahas tentang dilatasi, Ibu akan bertanya, apakah kalian memiliki mainan seperti miniatur kereta api atau bahkan miniatur rumah kalian yang mirip dengan rumah kalian? Iya, perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar 1 di situ terdapat lokomotif kereta mainan. Sedangkan pada gambar 2 terdapat lokomotif yang sungguhan. Lantas, apa perbedaannya dan apa kaitannya dengan pembelajaran kita kali ini? Nah, semua transformasi yang telah kita pelajari selama ini itu hasilkan gambar yang sama dengan gambar aslinya. Dilatasi merupakan jenis lain dari transformasi, namun bayangan dilatasi mungkin memiliki ukuran yang berbeda dari gambar aslinya. Dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran sebuah gambar. Dilatasi juga dapat dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Rumus umum dilatasi adalah sebagai berikut. Untuk lebih memahami mengenai dilatasi, perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing A 1,3, B 2,3, dan C 2,1. Gambar segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi di titik awal. Untuk penyelesaiannya, kalian dapat menggunakan sebuah tabel. Titik sudut ABC-nya dapat kalian tulis didilatasi dengan skala 3, kemudian akan menghasilkan A aksen, B aksen, dan C aksen atau titik bayangannya. Setelah kalian menghitung menggunakan tabel, maka tuangkanlah ke dalam sebuah gambar. Dapat kalian lihat gambar yang menggunakan tinta merah merupakan titik sudut awal. Sedangkan gambar yang menggunakan tinta biru merupakan bayangannya. Jadi, apa kesimpulannya setelah kalian melihat gambar tersebut? Betul sekali. Kesimpulannya, transformasi dilatasi tersebut mengalami pembesaran. Kemudian, simak kembali contoh soal yang kedua. Diketahui segi 4 WXYZ dengan titik sudut masing-masing W min 4, min 6, X min 4 dan 8, Y min 4, 8, dan Z 4, min 6.
Gambar segi 4 WXYZ dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skalanya 0,5 dengan pusat dilatasi di titik awal. Untuk langkah penyelesaiannya masih sama dengan yang pertama. Kita masih menggunakan tabel untuk memudahkan. Setelah mendapatkan titik sudut W aksen, X aksen, Y aksen, dan Z aksen, dapat kalian tuangkan ke dalam koordinat bidang kartesius. Gambar yang menggunakan tinta merah merupakan titik sudut awal. Sedangkan gambar yang menggunakan tinta biru adalah titik sudut setelah mengalami dilatasi. Berarti untuk soal yang kedua ini kesimpulannya apa? Bagus. Kesimpulannya, transformasi dilatasi tersebut mengalami pengecilan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan materi yang Ibu berikan dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih untuk pertemuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.